Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak Indonesia yang hebat. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar pesan yang ada di dalam surat Al-Asr. Anak-anak sudah bisa kan dan sudah hafal surat Al-Asr? Sekarang kita coba lagi ya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr berada pada urutan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr disebut juga dengan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr, surah yang diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Dalam ajaran agama Islam diajarkan betapa pentingnya waktu. Bahkan banyak surat yang ada di dalam Al-Quran yang diwakili oleh peringatan tentang waktu. Antara lain yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Jika orang barat mengatakan time is money, nah di dalam Islam ada juga mengatakan waktu adalah ibadah. Jika kita kehilangan waktu, bukan hanya sekedar uang yang akan hilang, tetapi juga kesempatan untuk beribadah tidak akan pernah kembali lagi. Waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Adapun isi pesan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Asr, ayat pertama itu Allah bersumpah demi masa. Yang dimaksudkan adalah umur. Sebab umur merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka janganlah kita menyia-nyiakan umur kita. Dan mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Waktu tidak dapat berjalan mundur. Sesuatu yang sudah terjadi tidak akan terulang kembali. Nah, anak-anak yang soleh pandai memanfaatkan waktu dalam kegiatan yang bermanfaat, yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran agar termasuk orang-orang yang beruntung. Pada ayat kedua, Allah memberikan peringatan mengenai kerugian yang dialami oleh manusia bila tidak beriman kepada Allah. Dan pada ayat ketiga itu isi pesannya adalah menjelaskan bahwa ada 4 golongan orang yang tidak akan merugi. Yang pertama itu orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Nah,
Nah, jadi di dalam surat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya waktu, bahwa semua manusia akan berada dalam keadaan yang merugi apabila tidak bisa mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menggunakan waktu untuk kebaikan dan disiplin waktu untuk kebaikan. Adapun sikapku dalam mempelajari materi kali ini adalah aku menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.